Sebenarnya ini sudah konkret ya, kalau memang masyarakat sudah paham dan mengetahuinya. Jadi kami FBCK ini ada 3 dasar. Kenapa kami Yang menginginkan tidak ditunda gitu kan? ya dasarnya itu Apa gitu? satu yang pertama Perbubnya sudah ada, Perbuknya sudah tangan ada. Bupati Pak Haji Imron. Yang kedua anggarannya sudah disiapkan, dan yang ketiga titik mangsa sudah ada. Waktunya tanggal 22 Oktober 2023. Nah ini menjadi dasar kami. Tapi dalam FBCK juga tetap kita juga memperjuangkan bahwa pilu serentak di 100 desa Kabupaten Cirebon ini harus diserahkan sesuai jadwal. Itu tidak ada lain. Kami tidak ada muatan politik, tidak ada kepentingan politik. Kami murni alami bergerak dengan sendirinya secara spontan, sehingga seperti ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan beberapa hari yang lalu kami berbincang atau ngobrol dengan Ketua Forum Komunikasi Kuwu Kabupaten Cirebon atau FKKC, dan kesempatan kali ini saya hadirkan ada perwakilan dari Forum Bakal Calon Kuwu FBCK Kabupaten Cirebon, pemirsa. Yang FBCK ini bukan sebuah antitesa terhadap FKKC, namun FBCK ini sebuah forum yang didirikan oleh bakal calon kuwu se-Kabupaten Cirebon yang bertujuan salah satunya mendesak kepada pemerintah Kabupaten Cirebon, yaitu Bupati Cirebon, untuk tetap menggelar pemilihan kuwu serentak pada 22 Oktober 2023 yang akan datang. Nah, berbeda dengan FKKC nih pemirsa. Nah, bagaimana FBCK berkaitan dengan pilgub serentak di Kabupaten Cirebon yang tinggal beberapa bulan lagi ke depan nih pemirsa. Bersama saya kesempatan kali ini saya hadirkan ada perwakilan FBCK Kabupaten Cirebon, ada Mama Kuwu Freddy ya. Selamat apa kabarnya nih Mama Kuwu Freddy nih? Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam. Oke, Mama Kuwu Kali Tengah ya. Insya Allah. Mama Kuwu Kali Tengah. Oke, Mama Kuwu sambil diminum nih Mama Kuwu. Terima kasih. Mama Kuwu, ini berkaitan dengan pentahapan pemilihan kuwu serentak gitu kan. Beberapa waktu lagi, waktu dekat ini akan dibentuk pentahapannya itu pembentukan panitia kan. Betul. Namun terjadi demikian, bagaimana nih Mama Kuwu Freddy? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Mas Rifai sudah bisa diundang di acara hari ini. Saya Freddy dari perwakilan FBCK Forum Bakal Calon Kuwu. Intinya bagaimana terbentuknya FBCK ini karena kita senasib dan sepenanggungan. Jadi tidak ada pengondisian dari manapun dan siapapun. Kami berangkat dari rasa gelisah, kecewa ketika ada salah satu pejabat eksekutif yang memberikan statementnya di media bahwa pemilu serentak 100 desa di Kabupaten Cirebon ini Pemilihan kuwu ya, pemilihan kuwu serentak akan dibatalkan. Bahkan yang lebih miris lagi, DPMPD sudah menyiapkan PAT-PAT-nya. Nah, ini menjadi pemicu kenapa terbentuknya FBCK. Nah, itu berapa mungkin tanggal 7 minggu kemarinnya itu. Kita bertemu dan berkumpul dengan teman-teman FBCK walaupun baru sekitar kurang lebih 12 orang. Tapi dengan harapan yang sama bahwa pemilu serentak ini tetap harus digelar. Karena kita niat dan tujuannya baik, akhirnya diikuti teman-teman yang lainnya. Pokoknya bakal calon kuwu se-kabupaten ya. Se-Kabupaten Cirebon. Gitu. Nah, akhirnya dengan pertemuan pertama itu tadi itu yang dilakukan di Pecah Kopi, Desa Penembahan. Kemudian diikuti dengan teman-teman yang lain, pertemuan di Tegalwangi yang sekarang menjadi sekretariat kami, ya, rumahnya Pak Haji Ojib, atau beliau sekarang sebagai ketua koordinator itu. Nah, di situ saya miris gitu. Ada beberapa teman bakal calon yang maaf tidak saya sebutkan di sini karena demi menjagalah. Iya. Kenapa miris itu Mama Kuwu Freddy? Karena buat saya ini akan bertindak prosedural.
Dengan rasa kecewa, teman-teman ini salah satunya akan melaksanakan demo atau unjuk rasa gitu dengan rasa kecewa itu. Jika Pemilihan KUU ditunda. betul sekali. Itu ya. Iya. Oke. Dan perkembangan FBCK hingga saat ini kan bakal calon KUU di Kabupaten Cirebon banyak nih. Betul. Mamaku Freddy ini semua ikut bergabung juga ke FBCK. Alhamdulillah sampai hari ini kita sudah ada grup FBCK itu sudah ada lebih dari 60 orang. 60 bakal calon KUU. Ya pokoknya setengah, ya udah setengah lebih ya. Tapi harus diketahui bahwa kalaupun 100 itu setiap desa lebih dari 1 bakal calonnya. Ya contoh 3 saja, itu berapa jumlahnya kan? Tapi kita tidak unjuk kekuatan itu. Yang penting teman-teman balon ini ketika akan mencalonkan diri itu yang sudah persiapan sedemikian rupa ini bisa terrealisasi. Karena di tanggal 22 Oktober nanti tahun 2003 mereka 2023 ya. sudah persiapan gitu. Bahkan sudah ada yang buka warung segala. Nah bayangkan kalau misal contoh saja nih, kalau kita akan hajatan gitu, sudah ulum-ulum kata orang Cirebon ya. Iya, sudah ulum bagi lah ya. undangan gitu. Ngasih undangan. Tapi ternyata dibatalkan. Jadi bukan hanya beban kerugian material, tapi juga imaterial, beban moral lah terhadap para pendukungnya. Karena saya yakin teman-teman ini maju itu bukan hanya karena hak demokrasi ya, dipilih dan memilih, tapi juga didukung oleh masyarakat. Itu. Mereka punya pendukung juga ya. Pasti. Mamaku Freddy. Oke, Mamaku, ini kan alasan yang tadi disampaikan oleh FBCK itu sudah buka warung dan yang lain ya. Iya. Tetapi faktor yang lain kan mereka yang ditunda juga punya alasan ini berkaitan misalnya jelang tahun politik, misalnya faktor keamanan dan yang lain. Itu jadi pertimbangan FBCK nggak, Mamaku Freddy? Jadi itu sepertinya tidak berdasar ya, karena saya dapat informasi dan membaca per tanggal berapa 14 Januari tahun 2003 itu pemerintah pusat sudah mengedarkan tentang pilu serentak gitu. Nah, ada poin yang utamanya yaitu boleh daerah itu melaksanakan pilu serentak atau kepala desa di daerah masing-masing itu sebelum tanggal 1 November. Ini kan tanggal 22 ya. Ya, artinya ini masih bisa ada tenggang waktu. Jadi kalau misal ada hubungannya dengan mendekati tahun politik, ini menurut saya bukan alasan gitu. Karena edaran ini yang menjadikan dasar pemerintah Kabupaten Cirebon membuat Perbup itu. Kemudian dari pihak pelaksana pilu serentak ini yaitu Dinas DPMPD juga membuat tahapannya yang sudah ditekan oleh Bapak Bupati Haji Imron. Oke, dan itu kan keinginan dari FBCK ya, Forum Bakal Calon KUU Kabupaten Cirebon. Ya. Bahwa ini jangan ditunda. Nah, bagaimana langkah dari FBCK agar ini benar-benar tidak ditunda gitu? Apa sudah ke DPRD, sudah dialog dengan misalnya dinas terkait DPMPD misalnya? Ini sudah, Kang Mamaku, Kang Freddy? Alhamdulillah sekitar 3 hari yang lalu atau tanggal berapa ya kita membuat surat 19. Audiensi ke DPRD dan juga ke DPMPD sebagai pelaksana pilu. Dan yang pertama kami ke DPRD, tapi karena waktu surat audiensinya singkat jadi belum bisa diterima atau ada miskomunikasi, akhirnya kita dipending 1 hari. Tapi pada hari itu juga kita tetap melangkah ke DPMPD, karena sebelumnya surat kita sodorkan, kita dorong melalui WA ke Kepala Dinas DPMPD Bapak Manan gitu. Nah, alhamdulillah kita diterima, walaupun Bapak Manan sedang ada tugas oleh Pak Bupati dalam hal ini juga untuk menanyakan atau mengkonsultasikan mengenai pilu serentak ini ke Mendagri. Gitu. Oke, dan bagaimana cara FBCK dalam hal ini, Mamaku Freddy ya? Kan di masyarakat ini akhirnya terjadi opini yang liar gitu. Betul. Kan bahwa ini pilu ditunda tanggal 22 Oktober itu. Nah,
kan ada dua gerbong nih, ada yang dalam tanda petik FKKC itu kan setuju ditunda, FBCK itu lanjut saja gitu kan. Nah opini ini kan secara tidak langsung terbentuk tuh, ada yang ditunda, ada yang lanjut terus. Bagaimana meyakinkan di masyarakat masing-masing desa di 100 desa itu, Mama Kufredi, bahwa pilu ini tidak ditunda gitu? Ya, sebenarnya ini sudah konkret ya, kalau memang masyarakat sudah paham dan mengetahuinya. Jadi kami FBCK ini ada 3 dasar kenapa kami menginginkan tidak ditunda gitu ya, kan? Dasarnya itu Apa gitu? satu, yang pertama, Perbubnya sudah ada, Perbubnya sudah tangan ada. Bupati Pak Haji Imron. Yang kedua, anggarannya sudah disiapkan. Dan yang ketiga, titik mangsa sudah ada. Waktunya tanggal 22 Oktober 2023. Nah, ini menjadi dasar kami. Kemudian ketika ini disandingkan dengan undang-undang desa yang baru, jadi ini agak lucu ya, karena kebijakan atau undang-undang ini itu berlaku secara nasional, bukan parsial ke daerah. Tidak Cirebon saja, tidak Indramayu saja, banyak secara menyeluruh di seluruh secara Indonesia menyeluruh. ya. Ketika misal di Cirebon ditunda, sedangkan di Majalengka sudah dilaksanakan, dan sebelumnya di Indramayu sudah dilaksanakan. Nah ini sebentar lagi nih, di Kuningan pertengahan 6 Agustus mau dilaksanakan. Bayangkan kalau di Cirebon ditunda, ada apa nanti? Ya itu. Oke. Mama Kufredi, ini berandai saja ya. Ini berandai-andai pemilihan kubu serentak tanggal 22 Oktober 2023 ditunda gitu ya. Apa yang akan dilakukan oleh BCK? Apa nih? Ya, sudah saya sampaikan ketika audiensi ke DPRD yang diterima oleh Komisi 1 ya. Bahkan Ketua Komisi 1 sendiri yang ngomong, kalau ditunda bakal digugat. Jelas kami gugat dan kami lawan. Ya. Jadi ini akan menggugat peraturan bupati itu? Ya. Termasuk kami akan laporkan ke Ombudsman. Gitu. Ini nggak sembarangan, karena bicara hukum gitu. Yang satu lagi yang membuat saya miris ini. Apa itu? Undang-undang baru ini, undang desa ya. Ini ada istilah berlaku surut. Ini kan seperti yang disampaikan Ketua DPMPD, katanya tidak lazim. Sama dengan saya, kami orang awam dalam sampai saya umur segini 41 tahun, saya baru dengar bahwa ada undang-undang berlaku surut. Sedangkan produk hukum apapun tidak ada yang berlaku surut. Ini dasar hukum. Jadi logika saya mau digimanain gitu. Apalagi orang-orang yang paham hukum. Nah, berlaku surut ini yang membuat teman-teman atau kakak tertua kami yang sekarang menjabat kepala desa, yang masa berakhir nanti di bulan Desember, itu berasumsi akan mendapat imbuh atau durian jatuh. Oh, limbu lah ya. Telung tahun mati. Iya. Nah, ini saya sangat sayangkan nih, ketika teman-teman seperti itu asumsinya itu. Karena kalau misal saya amati, ini jangan-jangan gimmick-gimmick politik. Gimmick politik ya? Ansor angin surga ketika setelah pemilu terjadi, ini tidak sana. Ini masih dalam bentuk RUU coba. Dan ini masih panjang tahapannya. Politiknya sangat kental gitu. Betul, ya, Mamaku Freddy ya. Betul. Oke, Mamaku, kembali ke FBCK ya. Nah, hingga saat ini FBCK komunikasi dengan Forum Komunikasi KUU Cirebon FKKC bagaimana? Hingga saat ini? Iya. Jadi kalau saya dengan Pak Ketua Muali, Ketua FKKC, kami dari dulu berhubungan baik. Kami tetap menjalin silaturahmi, bahkan 3 hari yang lalu kami ketemu. Secara tidak sengaja di salah satu acara teman saya kondangan, bahkan ketemu Pak Bupati. Ya kami tetap silaturahmi. Kami melihat masalah ini bukan menjadi masalah akan terjadi sesuatu ya. Ini hanya berbeda pandangan, tapi satu tujuan, sama-sama ingin membangun desa untuk memajukan daerahnya atau Kabupaten Cirebon gitu. Iya, tapi lewat sekjennya kan mereka ingin tunda gitu. Lewat sekjen FKKC itu Ahmad Hudori kalau tidak salah. Ya itu hak mereka. Di Koran Radar Cirebon itu. Hak mereka seperti itu. Tapi dalam FBCK juga tetap kita juga memperjuangkan bahwa pilu serentak di 100 desa Kabupaten Cirebon ini harus diserahkan sesuai jadwal. Itu tidak ada lain. Kami tidak ada muatan politik, tidak ada kepentingan politik. Kami murni alami bergerak dengan sendirinya secara spontan, sehingga seperti ini gitu. Dan satu lagi,
Kang Rifai. Apa itu? Jadi dengan terbentuknya FBCK ini sebenarnya ini membantu pemerintah daerah atau Pemkab Cirebon. Kenapa? FBCK ini terdiri dari beberapa desa asosiasikan. Contoh, kami contohkan desa Tegalwangi. Nah, di situ ada 5 calon ya, informasi saya. Dari 4 calon ini selain dari Balon ya? Balon kan, itu sudah bergabung dengan kita, bertemu, bahkan sepakat aku rukun gitu. Artinya proses polarisasi ini sudah terjadi alami. Ya, ini bisa menekan gesekan atau benturan baik sebelum pilbu dan pasca pilbu. Ini kan sudah ada kebaikan dari kita ini. Tinggal bagaimana Pemkab ini menangkap kita seperti apa gitu. Jangan dianggap bahwa kita ingin bikin apa atau provokator, nggak ada. Kami nggak ada niat dan tujuan nggak baik. Gitu. Tetap ya menjaga menjaga kondusivitas tetap. Malah ini bisa meredam konflik di tingkatan akar rumput kan di bawah kan. Iya. Adanya FBCK ini. Iya. Jadi ini kegiatan-kegiatannya apa ini kan baru berdiri beberapa minggu nih. Apa gitu Mamaku Freddy? Sosialisasi terus? Betul. Sementara ini kita atau apa kegiatannya Mamaku? Target kita itu memperjuangkan pilih serentak agar tetap dilaksanakan. Nah, respon dari pemerintah kabupaten ya, dari Pak Bupati sendiri bagaimana, Mamaku Freddy? Sampai saat ini Bapak Bupati Kabupaten Cirebon Pak Haji Imron, saya baca di media massa itu pernah ada statement bahwa untuk mencabut SK itu tidak mudah, tidak mencabut SK yang sudah ditandatangani itu ya, tidak semudah memberikan tangan. Artinya ini sudah menjadi kewenangan juga legislatif kan. Nah, ini harus dapat dukungan mayoritas atau kalau misal secara quorum 50% plus 1 jumlah DPRD Kabupaten Cirebon 50 berarti harus dukungan 26. Sedangkan kami ketika audiensi ke DPRD yang diterima Komisi 1 semuanya mayoritas mendukung kami. Jadi melanjutkan ya, jangan sampai Insya ditunda. Allah, saya punya keyakinan untuk Pilwus 100 desa ini dilaksanakan. Begitu. Tidak ditunda gitu ya. Insya Allah. Iya kan, tidak ditunda kan. Ini asumsinya dari DPRD Kabupaten Cirebon, dari pemerintah Kabupaten Cirebon juga kan. Iya. Hingga saat ini, jadi tahapan di tingkat desa yang akan menggelar pilu serentak itu tetap berjalan, pentahapan harus berjalan. Dan kemarin ada acara di Pendopo BPD itu kami dapat informasi langsung siang itu juga bahwa tahapan pilu serentak akan tetap dilaksanakan. Mungkin mulai besok tanggal 22. Pembentukan panitia? Iya, kita nanti coba gali informasi dari berbagai desa. Sudah ada yang memulai belum gitu. Kalau tidak ya kami akan dorong lagi. Karena tidak ada alasan pelaksana pilu atau DPMPD ini yang mempunyai kewenangan untuk tidak melakukan tahapan. Jadi ini tahapan tetap terus berjalan gitu ya? Sampai Desember. Tahapan pilu itu sampai Desember. Sampai pelantikan Desember. Karena masa jabatan yang sekarang sampai sertijab ya? Ya, saat jabatan teman-teman atau kakak tertua, kuku yang sekarang masih menjabat sampai bulan Desember. Desember ya, oke. Dan yang tadi saya sebutkan itu, ini opininya bagaimana nih? Opini kan sudah menyebar nih. Ya, betul. Iya kan, di masyarakat ada yang ditunda, ada yang terus. Nah, salah satu yang ingin ingin berlanjut, Pilbu ini jangan sampai ditunda. Karena dengan alasan tadi ya, sudah ada perbubnya, pentahapan, anggaran gitu ya. Nah, ini FBCK itu caranya gimana gitu? Caranya bagaimana, Mamaku Freddy? Ya. Meyakinkan masyarakat itu? Terutama di kelompok kami dulu ya, di forum FBCK dulu, bahwa ini tidak mungkin akan ditunda. Jadi tetap berjalan seperti biasa, bahkan kepada pendukungnya tetap sosialisasi, dan juga memberitahu, menginformasikan kepada masyarakat bahwa ini menurut saya ya, ini hanya sekedar rakyat kecil saja, dinamika tahun politik, dinamika demokrasi yang ada di tingkat desa gitu ya. Itu sebenarnya ini bukan kalau ku kan sebagai pemegang jabatan sosial dipilih masyarakat ya.
Jadi ini murni demokrasi, tidak ada embel-embel politik gitu. Ya saya hanya berharap kepada pemangku kebijakan atau pihak terkait jangan sampai ternodai oleh kepentingan-kepentingan yang tidak bertanggung jawab. Kami menginginkan di daerah kami, di desa kami, di Kabupaten Cirebon yang kita cintai ini tetap kondusif, adem ayem, akur rukun, gitu. Sampai selesai pilgub dilaksanakan. Jadi ini sebenarnya riak-riak begini udah biasa di Kabupaten Cirebon ya. Ya, mendukung apa di tingkat desa. Namanya tahun politik ada orang yang mengambil keuntungan di tahun politik ini yang punya kepentingan itu. Tapi menurut saya nggak masalah. Itu biasa itu. Tapi jangan dikaitkan dengan pilwu begitu. Iya, karena pilwu ini tidak ada kaitan dengan politik. Ini pesta demokrasi di tingkat bawah. Tingkat desa. Berarti ini FPCK sudah memetakan dari 40 kecamatan ini mana-mana desa yang akan menggelar pilwu, kemudian apa yang nanti dilakukan ke depan gitu oleh BCK misalnya, atau pertemuan di mana dengan bakal calon kubu sekabupaten, terus audiensi ngobrol gitu. Ya. Begitu, Mamaku Freddy. Ya, jadi dengan adanya FPCK ini kami tetap membangun silaturahmi, bahkan akan saling dukung, saling support satu sama lain gitu. Kita bantu sehingga di setiap desa yang kita naungi itu mudah-mudahan akan terpilih kepala desa yang baik, legitimasi, dan juga bisa membangun desanya dan juga bisa membantu membangun daerah atau Kabupaten Cirebon. Itu mudah-mudahan. Karena KUU ini langsung bersentuhan dengan masyarakat ya. Betul. Mamaku Freddy dalam hal pelayanan dan yang lain kan langsung bersentuhan. Betul. Jadi mau tidak mau hasil nanti pemilihan KUU pun legitimasinya juga harus kuat, Mamaku, iya kan? Betul. Iya kan, legitimasi harus kuat, kemudian harus siap juga melayani masyarakat, ya kan, dengan baik, dengan prima, gitu kan? Iya. Oke, dan hasil selama ini gitu ya, hasil audiensi dengan DPRD, dengan Pak Bupati, dengan Dinas DPMPD dalam hal ini, mereka kan belum memutuskan. Betul. Ya, berita di Koran Radar Cirebon edisi kemarin juga akan diputuskan di pekan-pekan ini, Mamaku. Bagaimana itu, Mamaku? Iya. Jadi agak miris juga ya ketika kami di bakal calon ini atau di masyarakat sedang gelisah gitu, belum ada keputusan yang jelas dari pemerintah. Iya kan? Belum ada kejelasan gitu, Mamaku Freddy. Ya. Tapi dari teman-teman dewan sendiri itu sudah dalam hal ini sepakat bahwa pilgub serentak tetap dilaksanakan. Nah, ini yang terjadi sekarang ini itu ada bertolak belakang antara eksekutif dan legislatif. Itu ada apa gitu, tidak sejalan gitu. Kalau misal memang ini mau dilaksanakan, ya segera buat putusan gitu. Jelas itu, ini kan sudah menjadi polemik di masyarakat. Jadi gitu. Jangan sampai nanti ada timbul-timbul atau riak-riak lagi. Gitu. Kalau pengen kondusif ya harus keputusan yang jelas gitu. Kita butuh kejelasan saja. Ya, berita di Koran Radar Cirebon itu kan masih mengambang itu, Mamaku, iya kan? Iya. Akan diputuskan pekan ini gitu. Nah itu sikap dari FPCK bagaimana? Apa tetap menunggu atau memang nanti segala kemungkinan ada plan A, plan B, plan C itu bagaimana gitu? Mamaku Freddy. Jadi sesuai dengan ketika waktu FPCK audiensi ke DPRD ya, dalam ini diterima oleh Komisi 1, kami sepakat dengan teman-teman bakal calon ini sudah membuat pernyataan sikap kepada DPRD. Petisi lah ya. Iya. Jadi kami tidak ada lain, satu tuntutan kami yaitu pilgub serentak harus tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tahapannya. Tidak ada geser sana geser sini. Pokoknya kami tetap nggak ada lain. Itu saja. Tetap tegak lurus lah ya. Lurus. Harus gitu. Harus. Adapun tadi disebutkan oleh Kang Rifai sudah audiensi ke Bupati, kami belum. Oh, belum. Belum. Ada rencana tidak, Mamaku Freddy? Ya seharusnya sebagai bapaknya masyarakat ketika melihat
anaknya sedang ada, maaf ya, ini perselisihan dalam tanda kutip ya, berbeda pandangan yang tadi disampaikan bahwa perbedaan persepsi saja ya. FKC kami saudara. Nah, harusnya seorang bupati sebagai orang tua memanggil kita, bukan kita yang datang dipanggil gitu, sebagai rasa bijaksana orang tua kepada anak gitu. Apalagi jangan lempar-lempar bola. Ini bola-bola jadi bola panas melinding kemana-mana, jadi isu rame, menjadi keresahan di masyarakat, terutama bakal calonku. Iya, terutama di desa yang akan menggelar pilu itu ya. Ini. Iya. Bahkan ada nih Mamaku Freddy ya, saya dapat informasi bahwa saking senengnya kemungkinan ditunda, itu ada calon petahana, bakal calon petahana itu setiap dusun dia akan mayoran gitu. Ada yang demikian saking senengnya akan ditunda. Ini ada informasi bahwa ditunda ini akan menguntungkan petahana. Apa betul sih? Gitu, Mamaku Freddy? Jujur saja, mereka diuntungkan. Diuntungkan, bukan dirugikan. Jadi gini, Mas Rifai. Jadi revisi undang-undang baru ini, undang desa baru ini ada 19 poin nih. Tapi yang paling seksi dibicarakan, bahkan teman-teman petahana atau incumbent yang sekarang masih menjabat, itu cuma 2 poin. Apa itu? Yang pertama, perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Yang kedua, penambahan anggaran. Anggaran, itu yang Jujur, kalau boleh ditanya teman-teman balon, ini tidak masalah. Karena 2 poin ini? Ya masalah, mau ditambah jabatan, mau ditambah anggaran, tidak masalah. Asal pilu serentak tidak dibatalkan, iya ditunda. Nah ini saya takutkan nih kepada teman-teman yang sekarang masih menjabat. Ini ada seperti ansor angin surga, yang ditakutkan ini tidak terjadi. Nah kembali lagi itu karena ada istilah undang-undang desa berlaku surut. Jadi ketika teman-teman ini masa jabatannya selesai sampai Desember, nah ketika ini ketok palu katanya sebelum Desember, ini secara otomatis teman-teman ini dapat imbuh 3 tahun. Padahal kalau saya orang awam melihat dari rancangan revisi ini baru berupa RUU. Kemarin ketok palu dibalik. Jadi tahapannya masih beberapa tahap lagi. Jangan sampai ini menjadi maaf ya, saya agak sedikit masuk ke ranah politik, menjadi transaksional politik, simbiosis mutualisme secara menguntungkan. Maaf ya, siapa yang bermain? Nah itu. Ini jelang 2024 gitu ya. Iya. Tapi saya positif saja kok. Positif yang thinking penting saja ya. Seperti apa nanti ke depan, saya yakin bahwa teman-teman incumbent juga akan menyadari ini. Saya rasa ini keliru. Oke, dan ini saya pikir bukan hanya suara dari Mamaku Freddy pribadi ya, namun ini suara dari teman-teman yang tergabung di forum bakal calon kubu sekabupaten ya, sekabupaten Cirebon. Dan dari bakal calon kubu sekabupaten Cirebon yang tergabung di FPCK, mereka sudah siap gitu. Maksudnya kira-kira pilu ini jangan ditunda, begitu? Siap. Dalam audiensi, dalam obrolan itu. Sudah siap sedia. Nanti kalau misal ketemu dengan teman-teman Balangku bisa ditanya gitu tentang kesiapannya. Kalau memang ini, maaf ya, masih jauh waktunya, mungkin tidak sampai ada gerakan seperti ini kan. Ini gerakan spontan, gerakan moral karena merasa senasib dan sepenanggungan, akhirnya sepakat berkumpul dan membentuk FPCK. Itu awalnya adanya FPCK itu apa Mamaku Freddy ngubungin siapa, apa Mamaku Asun atau siapa gitu, ayo kumpul aja kumpul atau bagaimana, itu awalnya bagaimana? Ya, jadi ini kalau saya bisa katakan ini terjadi spontan. Spontan. Jadi gini, saya punya grup WA, di situ ada beberapa teman saya yang ternyata mau nyalon kubu. Awalnya sebelumnya saya sering share berita-berita di situ tentang pilgub serentak, pernah bahas juga, ngomong ada salah satu teman, ini ada isu nih Pak Sekda Hilmi membahas teman di media, sebenarnya kok bagaimana ini, aduh kalau diundur jadi kacau ini saya. Akhirnya dari mulut ke mulut, by phone itu waktu itu, malam itu kita telepon sana telepon sini, saya juga telepon sana teman sini, akhirnya besok siangnya jam 2 kita ketemu, jadi ini singkat.
Itu awalnya ya. Awalnya, makanya waktu kita mau audiensi ke DPRD, kami ditanya sama Pak Sekwan, ini sudah ada legal formalnya belum? Ya belum ada. Kita hanya bersifat temporari. Makanya baru ada koordinator. Ini insidental saja ya. Insidental, iya, ad hoc lah kalau bahasa. Iya, ad hoc ya. Oke. Itu awalnya, kemudian kumpul itu dan besoknya muncul di koran itu kan? Muncul di media, di media gitu ya, di salah satu media itu ya. Oke, dan Mamaku Freddy, sebelum saya tutup, silakan Mamaku Wu, apa yang ingin Mamaku sampaikan, baik untuk desa-desa yang akan menggelar Pilwu, untuk pemerintah Kabupaten Cirebon, untuk anggota DPRD, silakan Mamaku, apa yang disampaikan, silakan. Ya, terima kasih. Kami mewakili dari FICK, Forum Bakal Calon Kuwu Cirebon. Yang pertama, kami meminta kepada pemerintah Kabupaten Cirebon agar Pilwu serentak 100 desa ini tetap dilaksanakan sesuai jadwal, dan kepada teman-teman bakal calon tetap melaksanakan kegiatan seperti biasa, sosialisasi dan sebagainya, jangan sampai terganggu. Kita yakin bahwa Pilwu ini atau Pilwu ini tetap dilaksanakan. Dan juga terima kasih kepada pihak DPRD yang sudah mendukung kami. Mudah-mudahan dukungan ini bukan hanya dukungan secara lisan atau visual, tapi dukungan moral juga, dan dukungan yang berbentuk itu nanti ketika kita menemui kendala itu. Yang ketiga, kami berterima kasih kepada para pendukung kami, teman-teman bakal calon, sehingga hari ini kita berada di SCTV untuk melaksanakan podcast. Mudah-mudahan dengan acara hari ini sosialisasi anggap saja ya. Ya, bisa menjadikan informasi atau sosialisasi kepada teman-teman bakal calon yang di desanya masih belum paham tentang informasi gonjang-ganjing Pilwu serentak yang ditunda ini katanya. Tapi saya meyakinkan kepada teman-teman semua yang belum tergabung di forum FICK ini agar tetap berjalan saja sesuai jadwal, dan besok mungkin tanggal 22 ya, ini tahapan Pilwu sudah mulai dilaksanakan. Artinya ini sudah ada indikasi bahwa pemilu 100 desa serentak di 100 desa ini tetap akan dilaksanakan sesuai jadwal dan juga tahapannya. Oke, terima kasih nih Mamaku Freddy ya, yang sudah menyempatkan hadir di podcast kami, yaitu podcast Apa Jare ya. Semoga podcast ini bermanfaat dan sukses selalu nih Mamaku Freddy ya. Semoga apa yang diinginkan ini tidak ditunda. Ya, ini bisa terlaksana dan Kabupaten Cirebon tetap kondusif. Walau menggelar Pilwu serentak tetap digelar gitu, tetap kondusif. Dan apapun yang terjadi di tingkatan desa, agak friksi ataupun gesekan-gesekan, itu adalah demokrasi di tingkat akar rumput ya. Mamaku Freddy ya, sukses selalu nih Mamaku Freddy, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.